Selamat siang semuanya. Hari ini saya mewakili Pak Untung untuk mempresentasikan studi kasus kesalahan berbahasa. Pembelajaran bahasa dalam dasarnya adalah proses mempelajari bahasa. Kesalahan berbahasa merupakan suatu proses yang didasarkan pada analisis kesalahan siswa atau seseorang yang sedang mempelajari sesuatu. Misalnya, Bahasa itu bisa bahasa daerah, bahasa Indonesia, bisa juga bahasa asing. Kesalahan penerapan kaidah ejaan. Pada bagian ini dibahas tentang kesalahan-kesalahan penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang sering kita jumpai dalam pemakaian bahasa Indonesia. 1. Pelafalan. Dalam bahasa Indonesia terdapat akhiran kan, bukan ken. Sesuai dengan tulisannya, akhiran itu tetap dilafalkan dengan kan, bukan ken. Akan tetapi pelafalan seperti itu tidak tepat karena dalam bahasa Indonesia apa yang ditulis itulah yang dilafalkan. Ada contoh di bawah berikut ini. Kata biologi, lafal bakunya biologi. Lafal tidak baku biologi. Kata teknologi, lafal tidak bakunya teknologi. Kata fisiologi, lafal bakunya filologi. Lafal tidak baku filologi. Kata sosiologi, lafal baku sosiologi. Lafal tidak baku sosiologi. Kata fonologi, lafal baku fonologi. Lafal tidak baku fonologi dan fonologi. 2. Penulisan. Sudahkah Anda membayar PBB? Penulisan kata Anda di atas tidak sesuai dengan kaidah penulisan huruf kapital. Beberapa penulisan huruf kapital adalah sebagai berikut. Bentuk yang salah: adik bertanya, kapan kakak pulang? Bentuk benar: adik bertanya, kapan kakak pulang? 3. Bentuk baku dan tidak baku. Bahasa yang mantap mengenal satu kata untuk konsep tertentu. Artinya, satu pengertian dinyatakan oleh satu kata atau satu bentuk tertentu. Tidak boleh beberapa bentuk yang mirip beberapa bentuk. Contoh disajikan sebagai berikut. 1. Analisa dan analisis. Secara historis, kata itu dahulu diserap dari bahasa Belanda, yaitu analisis. Karena dalam bahasa Indonesia tidak terdapat kata yang berakhir dengan bunyi dalam garis miring e, maka e pada akhir kata itu diganti berbunyi a. Lalu kedua patah kata itu dijadikan analisa. B. Antri dan antre. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), kata yang baku adalah antre dengan e, yang berarti berdiri berderet-deret menunggu giliran. Penulisan antri dengan i adalah bentuk yang tidak baku. C. Duka cita dan duka cita. Penulisan duka yang harus digabungkan dengan bentuk cita. Dengan demikian, kata baku ialah duka cita. Bentuk duka yang dipisahkan penulisannya dengan bentuk cinta. Bentuk cita merupakan bentuk yang tidak baku. Kata duka cita mengandung arti kesedihan atau kesusahan. D. Ekspor dan ekspor. Kata ekspor merupakan sarapan dari kata bahasa Inggris export. Bentuk ekspor
merupakan kata baku karena ejaannya sudah benar. Kata ekspor berarti pengiriman barang ke luar negeri. Pasca sarjana dan pasca sarjana dan pasca sarjana. Bentuk pasca merupakan awalan yang artinya ialah sesudah. Ucapan ialah dalam garis miring pasca bukan pasca, karena diserap bahasa Sanskerta. Pasca sarjana berarti pengetahuan sesudah sarjana. 4. Penggunaan himbuhan awalan men. Ada juga gejala penghilang awalan men dalam pemakaian bahasa Indonesia. Penghilangan awalan meng ini sebenarnya adalah ragam lisan yang dipakai dalam ragam tulis. Akhirnya terjadilah percampur adukan ragam lisan dan ragam tulisan yang menghasilkan suatu bentuk kata yang salah. Kesalahan umum: A. Penyeludupan itu berusaha nyuap petugas, tetapi petugas menolaknya. B. Pengendara motor itu nabrak pejalan kaki. C. Ibu itu nyubit tangannya anaknya yang nakal. D. Anak itu mengganggu temannya sampai nangis. Bentuk buku: A. Penyeludupan itu berusaha menyuap petugas, tetapi petugas menolaknya. B. Pengendara motor itu menabrak pejalan kaki. C. Ibu itu mencubit anaknya yang nakal. D. Anak itu mengganggu temannya sampai nangis. Pilihan kata: pemakaian bentuk-bentuk di mana, dalam mana, dalam mana, dari mana, dan yang mana sebagai penghubung dalam bahasa Indonesia, karena sudah ada penghubung yang lebih tepat, yaitu kata tepat dan yang, sehingga contoh tanda seru sampai dalam kurung 5 di atas seharusnya diubah menjadi 1A. Rumah tempat ia sangat tinggi luas. 2A. Kamila membuka-buka album tempat ia menyimpan foto-foto barunya. 3A. Ia membuka almari tempat ia menaruh kunci sepeda motornya.